Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Artika Naila, Austrin, Calta Sania, ini hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya bisa masuk, tidak ada yang sakit atau izin. Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin salah satu anak untuk memimpin berdoa. Berdoa. Anak-anak ya, setiap kita akan mengawali suatu kegiatan, belajar, bekerja, harus kita awali dengan doa. Anak-anak ya, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita dan negara Indonesia, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik ya, kalian nanti mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, tujuannya adalah mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti harus kalian kuasai. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah mendapatkan PR atau pekerjaan rumah ya, dengan bapak atau ibu dulu pernah memberikan PR kalian untuk kerjakan di rumah. Misalkan kalian tidak bisa mengerjakan, itu kan masalah loh, ya kan? Tidak bisa mengerjakan PR. Yang kalian lakukan apa? Coba. Meminta bantuan. Ya, mahir meminta bantuan kepada siapa? Ya, misalkan mahir dia ini anak-anak ya, meminta bantuan kakak atau ibunya. Dengan kalian mencari solusi tersebut ya, berarti
kalian sudah berpikir komputasional. Nah, sekarang apa toh berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis, seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Sistematis itu secara berurutan anak-anak, secara teratur dan logis. Logis itu sesuai masuk akal namanya, atau sesuai kenyataan. Itu masuk akal. Seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer. Jadi tidak hanya di komputer saja, kita sebagai manusia kalau sudah menemukan cara menyelesaikan suatu masalah dengan sistematis, dengan logis, itu artinya kita sudah berpikir apa? Ya, berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini ada 4 prinsip atau 4 konsep anak-anak. Pertama, nah, ada yang namanya apa ini? Komposisi. Ya. Dekomposisi. Dekomposisi artinya adalah memecah masalah besar atau kompleks. Kompleks itu bermacam-macam, sulit gampangannya ya, menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contohnya ini anak. Nah, contohnya masalah besarnya ini adalah apa ini? Liburan ke Bali. Kalau misalkan kalian berencana liburan ke Bali, itu kan bayangannya gimana ya? Masalah besar ini liburan ke Bali ini. Nanti permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional, yaitu dengan cara apa tadi? Dekomposisi. Nah, kita pecah-pecah masalah itu ke bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana. Misalkan ini, nah, kita hitung biayanya, biayanya itu kira-kira berapa? Ada yang menangin tentang biaya, ya. Misalkan ada yang tugas menangani tentang biayanya berapa, hitung biayanya kalau ke Bali itu berapa. Kemudian dipecah lagi. Nah ini, kalau di Bali itu kita undangnya di mana? Mau nginap di hotel mana? Atau di villa atau di apa? Ya, atau di tempat penginapan yang lain. Nah, itu dipecah lagi. Kemudian kita bisa memecah lagi ini. Kalau ke Bali, tempat yang dikunjungi itu apa? Ya, misalkan kalau ke Bali, yang akan kita kunjungi itu apa? Misalkan tempat yang akan kita kunjungi misalkan ini di Pura Bogor, atau nanti bisa di tempat yang lain, misalkan di pasar seni. Yang kedua ini coba dibaca apa? Pengenalan pola. Artinya apa? Ya. Pengenalan pola, mengamati pola atau kesamaan dalam masalah untuk membantu menemukan solusi yang efisien. Nah, kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan mengenali polanya atau kesamaannya, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan itu lebih cepat atau lebih efisien. Kamu perhatikan sekarang.
Saya berikan contoh seperti ini. Nah, ada 3 angka anak. 15, 20, 25. Ayo tebak 2 angka berikutnya. Siapa yang bisa? Ya, Elsen. Elsen menjawab, ini 30, ini 35. Coba sekarang kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah 30 dan 35. Coba, kalau kalian perhatikan angka-angka ini, polanya itu bagaimana anak-anak? Iya, betul. Jadi ditambah 5. 15 jadi 20 ditambah 5. 20 jadi 25 ditambah 5. 25 jadi 30 tambah 5. 30 menjadi 35. Ini namanya pengenalan pola. Kita mencari kesamaan polanya. Ada contoh lagi anak-anak. Ya, perhatikan hurufnya. Ayo tebak 2 huruf berikutnya. Di sini ada huruf A, kemudian D, kemudian G dan J. Ayo berpikir, dicari polanya bagaimana. 2 huruf berikutnya. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Sudah? Ya sudah. Kano. Ya Kano menjawab MP. Nah, sekarang kita lihat jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah MP. Namanya A, D, G, J, terus M dan P. Nah, betul. Masih semangat anak-anak? Masih. Tepuk semangat. Masih konsentrasi? Masih saya cek. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tengah. Nah, sudah konsentrasi. Nah, yang ketiga. Ketiga ini ada apa anak-anak? Abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dalam menyelesaikan masalahnya. Kita mengambil hal-hal yang penting saja. Itu namanya abstraksi. Nah, contoh lagi. Contoh abstraksi. Misalkan ini. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi. Tetapi bukan di rumah. Aku di mana? Bisa jawabannya restoran. Itu kita sudah bisa mengambil hal yang penting saja di penjelasan yang panjang tadi. Yang kedua, aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Aku apa? Iya, sudah bisa menjawab soalnya. Jadi kalian sudah bisa berpikir abstraksi, mengambil yang penting saja. Jawabannya apa? Pensil. Ini yang keempat, ada yang namanya algoritmik atau algoritma, yaitu membuat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Jadi ini anak-anak kalian membuat langkah-langkah ya untuk menyelesaikan tugas. Langkah-langkah dari awal sampai akhir. Contohnya apa? Ingin lihat?
algoritma ini contohnya yang kita maksudkan. Nah, ya, misalkan ini langkah-langkah membuat mie goreng. Yang pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ini yang namanya apa? Algoritmik atau algoritma, menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Contohnya ini membuat mie goreng. Ya, sekarang ini Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti akan saya berikan ini lembar kerja kepada setiap kelompok dan nanti kalian kerjakan. Nanti diskusikan dengan teman satu kelompok. Bentar ya. Buatlah urutan sistematis atau algoritma cara-cara mengerjakan sesuatu yang sering kalian lakukan di rumah. Nama kegiatannya apa ya? Misalkan kalian ingin membuat, nasi goreng, ya. Nama kegiatannya, kemudian alat dan bahannya itu apa, dan langkah-langkah pembuatannya. Saya ini akan membuatkan Chromebook ya. Nanti bisa kalian cari ya sebagai referensi ya. Langkah-langkah membuat ini makanan atau apa ya. Ya baik. Ya sekarang bisa diskusi ya. Diskusikan dengan kelompoknya sambil kalian lihat ini referensi di internet. Ini ya, kalian mencari di internet itu sebagai bahan perbandingan. Kalau misalkan kalian punya cara sendiri nggak cocok, ya nggak apa-apa. Ini diskusi kalian seperti yang kalian diskusikan saja. Ini sebagai apa anak? Sebagai apa? Bahan perbandingan atau referensi. Ya, jadi dilanjutkan lagi. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah kelompok A sudah? B? Sudah kelompok C? Sudah kelompok C? Ya ada. Nah, coba sekarang ya waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, ada yang keras. Kami dari kelompok A akan mengerjakan diskusi kami. Nama kegiatan membuat sebuah resipi alat minyak sipil wajan sendok angkot sayur risiko 150 gram tepung terigu 30 gram maksimal 100 sendok tepung rica 1 sendok garam 1 sendok tepung sapi 102 sendok bawang putih. Cara membuat cuci semur yang masih fresh, ciri-ciri rujak, lembut dan cepat dicuci, dibras, kasih ayam, samokar, kopi, beras, ambil, daun halus, lurus, jamur ukuran sesuai selera. Siapkan mangkok, masukkan daging perhitungan selama cabai pun, bawang batu dan bawang putih. Kalau ada itu salah mangkok kecil bawang diulek kecil halus, ambil 2 es kecampur selama mencoba. Demikian presentasi untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Lanjut, sekarang kelompok B. Kelompok B. Baca yang keras ya, biar teman-teman kalian jelas sebenarnya. Ayo, saya sekarang dipresentasikan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kelompok C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok C. Ya. Tadi kalian sudah diskusi ya, belum prestasi. Nah, sekarang kalian ini kerjakan beberapa soal evaluasi berikut ini. Kerjakan dulu. Kalian bisa memilih salah satu kegiatan saja, ya. Mana yang menurut kalian bisa, kalian mudah bagi kalian. Pilih salah satu kegiatan yang bagi kalian yang paling mudah. Di situ kan ada nih, misalkan kegiatannya membuat ini menanam nasi, ya. Ada membuat jus, ada memasak mie. Bisa kalian pilih yang mana? Di sini.
Sudah selesai anak-anak? Sudah semuanya? Nah, coba kalau sudah sekarang dikumpulkan. Kumpulkan ini. Ayo yang belum. Ada yang belum? Sudah selesai semuanya ya? Ya. Bentar saya ini koreksi dulu ya. Baik anak, sekarang perhatikan sini. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang apa? Tentang apa yuk? Berpikir apa? Berpikir iya apa? Berpikir komputasional. Ada berapa tadi? Ada 4. Saya masih ingat yang pertama. Iya, dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, betul. Iya, abstraksi. Algoritma, ya benar anak ya. Jadi kalian sudah tadi ya berpikir komputasional, misalkan kalian memecahkan masalah, membuat urutan langkah-langkah menyelesaikan tugas itu sudah termasuk berpikir komputasional. Kesimpulannya anak-anak ya, secara keseluruhan berpikir komputasional adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki dalam era digital saat ini, memungkinkan individu atau manusia itu untuk berpikir sistematis dan kreatif dalam memecahkan masalah, baik dalam konteks teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya melulu pada komputer saja anak-anak, tetapi kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi, itu berarti kalian sudah berpikir komputasional. Nah, jangan lupa anak untuk nanti belajar lagi ya, nanti yang sudah ada di pelajaran, dan kita akan membahas untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum pelajaran ini saya akhiri, coba ditutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.